Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pemirsa di malam hari ini Sanofia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Waktunya Anda pemirsa berbincang bersama dengan Wakil Rakyat, dan untuk malam hari ini sudah hadir pemirsa ada Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, Komisi 2 sedang sibuk apa nih Pak? Ya, banyak sekali kesibukannya ya. Satu minggu ini apa nih yang sedang fokus? Fokusnya ini di bidang pendapatan, parkir, retribusi, perpajakan, termasuk juga ya pertanian. Pertanian, ya. Oke, Komisi 2 ini juga membidangi masalah pertanian. Di antaranya adalah pertanian. Oke, ya. Melihat pertanian di wilayah Kabupaten Cirebon, Bapak bagaimana nih Pak? Ya, kami memandang dari Komisi 2 sebagai mitra kerja ya di DPRD Cirebon. Salah satunya adalah Dinas Pertanian, yang tentunya wilayah yang cukup luas, 40 hektar di Kabupaten Cirebon sebagai tanah abadi yang memang tidak boleh berkurang itu ya. Dan kami juga banyak masukan-masukan dari para petani ya, dari kelompok KTNA, bahwa di pertanian ini banyak permasalahan ya, banyak permasalahan di sektor pertanian. Iya, betul. Oke, untuk lebih jelasnya nih Pak ya, kita akan berbincang juga ya. Ini sudah hadir juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selaku subkoordinator pupuk ya, betul ya Pak ya. Ada Bapak Haji Darwadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Nanti bisa langsung menyambung apa yang tadi disampaikan Pak Pandi juga, ada beberapa permasalahan di sektor pertanian kita. Oke. Nah, satu lagi pemirsa, karena berkaitan dengan pertanian, pasti juga ini salah satu yang mendukungnya adalah pupuk ya Pak ya. Nah, sudah hadir juga di sini pemirsa RCTV ada Pak Reza Prambudi selaku Account Eksekutif Pupuk Indonesia Wilayah Cirebon. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Sama-sama. Siap juga memberikan informasi kepada pemirsa ya RCTV. Oke, untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan gunakan line telepon di 0231482138. Oke, kita nyambung ke Dinas Pertanian. Pak, tadi disampaikan oleh Pak Pandi ya Pak ya, ada beberapa permasalahan di sektor pertanian Kabupaten Cirebon. Apa saja sih Pak yang menjadi fokus dari Dinas Pertanian ini Pak? Terima kasih. Dinas Pertanian Cirebon ini salah satu sektor pertanian ya, terutama dalam saat sekarang itu pupuk. Permasalahan pupuk. Pupuk itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disikapi kita bersama. Tentunya dalam hal elokasi ini sudah dialokasikan dari pusat. Untuk pupuk Korea itu 28.939 ton. Untuk pupuk NPK 16.176 ton. Stok yang ada? Iya, itu untuk dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, berarti sepanjang 2023 ini Pak? Iya. Atau masih sisa yang tahun 2022? 2023. Oh, begitu. Kemudian dibagi menjadi 40 kecamatan. Terbagi, sudah melalui elokasi, itu. Udah, waktu itu sampai dengan tanggal 15 Desember, itu udah deal. Sudah deal? Alokasi itu. Oh, begitu. Sebenarnya apa Pak penjelasan rinciannya Pak untuk alokasi-alokasinya? Nah, kemudian ya itu dibagi sebagai kecamatan. Setelah itu dieskan oleh Bapak Bupati. Kemudian sekarang udah deal 1 Januari. Kemudian pada saat ini pupuk Korea itu ada, tiap-tiap kios itu ada, sudah siap. Tapi yang dipermasalahan adalah kartu tani. Kartu tani? Iya. Nah, kartu ini, ya, ini ada beberapa hal yang perlu disikapi, terutama kartu tani yang belum tercetak. Kartu tani yang belum tercetak. Tapi di T-tubernya itu sudah ditutup, itu, sehingga kios itu nggak bisa melayani karena sistem itu tidak bisa dibuka. Oh, tidak bisa dibuka. Itu secara permasalahan. Ada juga yang nanti terangkan oleh Bank Mandiri, yang hilang. Yang hilang kartunya? Atau datanya? Kartunya. Kartunya. Yang masih belum diinjek. Dan PIN-nya yang lupa, namanya petani itu, ya maklum ya, SDM-nya juga. Baik. Iya, itu tentunya kita kepada pusat mengharapkan kalau T-tubernya dibuka, itu bisa aman Pak, Bu. Karena dalam Permentan nomor 10 tahun 2004 bahwa menggunakan pupuk subsidi dengan kartu tani selain dengan yang belum masuk ke
yang belum menerima kartu tani bisa menggunakan KTP. Oke. Tanda koma tapi ada di daftar lokasi. Gitu. Sebagai alternatif lain. Iya itu ini. Ya gitu ditekankan youtuber itu harus dibuka supaya petani bisa menerima dan tokonya bisa melayani. Oke, jadi kan jadi bisa membantu ya Pak membantu ya? itu yang perlu disikapi bersama. Tentunya yang di pusat ini kan pemenangan dari pusat. Dari pusat. Permentan dan Bank Mandiri pusat. Ini harus kerjasama yang baik. Bagaimana petani mau menggunakan sewaktunya pupuk sekarang? Tapi kan dari dinas harusnya berkoordinasi dengan yang pusat, Pak. Pak. Sudah, tapi belum ada tanggapan. Sudah menggunakan surat. Belum direspon. Sudah ditanggapi, tapi ini sedang diusahakan. Oke. Tapi diusahakan ini kapan kita? Kita berarti menunggu ya, Pak ya? Karena apa? Petani mau menggunakan, nggak bisa dilayani. Itu masalahnya. Jadi ini menghambat aktivitas para petani juga. Kami udah berupaya dengan PPL di lapangan berjuang untuk elokasi 2 bulan sampai pemerintah sampai sudah sesuai dengan aturan itu. Itu sejak kapan Pak menunggunya Pak? Ya, Nah kami nanti sudah terlambat sudah lama juga nih. Nah iya, itu padahal itu komitmen bersama bahwa apabila kartu tani belum selesai, belum tercetak tapi ada di elokasi itu harus dilayani petani itu. Ini masih menjadi PR gitu ya Pak ya? Itu tolong orang di pusat ini harus memberikan itu. Iya. Para petani sedang menunggu ya Pak ya? Nah, petani mau membeli ada pupuk tapi lah kiosnya ini takut sama petani. Iya, siap. Masalahnya. Siap. Dan ini salah satu harus dibuka kartu tani. Baik. Oke. Kalau dari Pak Reza ini kan selaku account eksekutif Pupuk Indonesia di wilayah Cirebon. Ya, Oke. Tupoksinya bagaimana Pak? Sama juga berkoordinasi, bersinergi dengan Dinas Pertanian. Betul sekali Mbak Nova. Mohon izin Pak Pandi yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pandi selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon, Pak Haji Darwadi, Kasih Sapras, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Pak Nova. Jadi betul untuk tahun sekarang itu memang penyaluran pupuk bersubsidi itu menggunakan mekanisme dua mekanisme. Yaitu pertama dengan menggunakan kartu tani. Ya, dengan syarat ketika sarana dan prasarana sudah memadai. Yaitu mulai dari sudah terdistribusikan semuanya KTI itu kepada petani dan mesin edisi sudah tersedia di semua kios pengecer. Kemudian yang terakhir adalah itu ketika KTI itu sudah terinjek kuota alokasinya. Nah, ketika sarana dan prasarana sudah memadai bisa dilakukan dengan menggunakan menggunakan kartu tani. Kemudian apabila masih belum itu kita bisa menggunakan secara manual. Yaitu di T-Puber. Namun dalam pelaksanaan sampai dengan sekarang itu terjadi banyak permasalahan memang betul Mbak Nova. Itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian data antara petani yang memang sudah terdaftar di e-alokasi itu memang pada saat melakukan transaksi tapi tertolak oleh sistem. Datanya tidak sinkron. Iya, tidak sinkron. Artinya begitu melakukan penggesekan transaksi di kios pengecer itu not found atau S1 lah. Nah, lebih parahnya lagi begitu kita arahkan dengan penyaluran manual ya Mbak Nova itu ternyata sudah tertolak oleh sistem karena oleh Kementan pun data petani yang sudah terdistribusikan kartunya itu sudah tidak bisa melakukan penyaluran manual seperti itu. Oke. Nah, dari Komisi 2 Pak Pandi selaku yang membantu juga nih Pak. Ya. Fokus di bidang pertanian bagaimana Bapak menanggapi ini Pak? Komisi 2 DPRD Cirebon menyikapi ya. Ini mendorong bahwa program ini pemerintah ini sudah bagus sebenarnya. Minimal ini kebutuhan pertanian harus tahu ya. Bahwa kapan saatnya itu lagi pemupukan itu harus tepat waktu ya. Nah sedangkan petani ini pas waktu butuh ini pas waktu pemupukan ini ada kesulitan terutama ada karena tadi yang disampaikan PIN-nya lupa, kartunya rusak, belum terinjeksi. Nah ini mohon agar semua instansi terkait Dinas Pertanian dan Bank Mandiri dan juga masalah pupuk ini dikondisikan sejak awal. Iya sejak awal sehingga nanti pas petani butuh ini sudah tinggal tidak ada permasalahan. Betul kan lancar jadi ya Pak ya. Nah itu. Nah kalau sudah tertinggal ya umurnya tanam ini terlambat di pupuk ini akan lambat pertumbuhannya. Toh ini pun sudah berlangsung beberapa tahun ya Pak ya? Ada beberapa ya itu sudah berjalan beberapa tahun adanya subsidi ini.
Nah ini bagus, ini pemerintah ini memberikan subsidi, artinya untuk mengurangi biaya produksi untuk pertanian. Nah ini tapi ada kendala-kendala terkait masalah pengambilan ini. Pengambilan. Ya. Nah ini mohon Dinas Pertanian, semua yang terkait ini agar bisa menyiapkan diri. Ini permasalahan tiap tahun itu permasalahan tidak lain. Kartunya rusak, kartunya hilang, sudah menahun belum jadi punya edisi, ketua. Iya, belum pinnya lupa. Ini agar diingatkan semua Pak Sapras, Pak Haji, ya, kepada seluruh petani dan terutama adalah tingkat para petani. Ya, maklum, yang namanya tingkat petani itu ya pahamnya di pertanian. Betul, sibuk ambil menggarap ATM itu nggak sawah bisa, nih. susah. Iya, harus nyuruh orang dan sebagainya. Apalagi waktu awal pendataannya juga ya kadang-kala bermasalah juga. Ada yang punya sawah tidak dapat, ada yang tidak menggarap dapat, itu juga terjadi di lapangan seperti itu. Nah ini tingkat bawah dari mulai pendataan, mulai PPPT atau bagian di aparat desa, terutama ada raksa bumi yang mendata itu. Nah ini kira-kira juga diberikan arahan ya agar nanti bisa tepat waktu seperti itu Mbak Novi. Dampaknya kan dirasakan oleh para petani Pak, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Ya pasti punya dampak ya. Pas saatnya tanam, saatnya pemupukan tidak ada pupuk. Yang tepat ya ada yang tidak tepat. Kadang-kala ada yang sudah dipupuk, yang sebelahnya belum karena ada kendala seperti itu. Dan juga termasuk nanti pertumbuhan juga akan terlambat ya. Betul. Ya terlambat. Apalagi petani kita budayanya adalah pupuk kimia. Pupuk kimia. Pupuk kimia yang nanti berharap kami sih menyarankan juga kepada para petani, para dinas agar bisa menggunakan pupuk organik seperti itu agar menalangi hal-hal yang memang nanti terlambat seperti itu. Antisipasi gitu ya Pak. Iya, antisipasi. Apa alternatif lainnya begitu? Alternatif lain. Oke, baik-baik. Untuk tema kebutuhan pupuk di masa tanam legislatif DPR Kabupaten Cirebon, pemirsa akan kita lanjutkan lagi ya, obrolan kita pemirsa CTV, tapi kita harus jeda. Tetaplah bersama kami di legislatif, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pemirsa silakan bisa gunakan line telepon di 0231482138. Kita masih berbincang terkait dengan kebutuhan pupuk ya, ketersediaan pupuk di masa tanam untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Kita ke Pak Resa. Pak Resa, tadi disampaikan karena Bapak juga bersinergi dengan Dinas Pertanian untuk stok itu disampaikan aman. Untuk yang nasional, pupuk nasional Pak dengan pupuk subsidi bagaimana untuk ketersediaannya sendiri? Kalau untuk posisi stok kami, Mbak Nova, perlu disampaikan adalah untuk jenis pupuk urea di gudang kami itu stok berjalan ya, ada sedikitnya itu 2.500 ton untuk jenis pupuk urea. Kemudian untuk jenis pupuk NPK kurang lebih 1.750 ton. Itu stok masih berjalan. Nah, dengan kondisi stok seperti itu sangat cukup untuk memenuhi 2 minggu kebutuhan ke depan sesuai dengan Permendag 15 2013. Oke, sesuai kebutuhan berarti ya Pak, kalau misalkan sudah hampir menipis ya, ada supply lagi gitu Pak? Ya, belum sampai menipis sudah langsung dipasok. Oh, sudah langsung, berarti gercep juga nih ya Pak Resa ya? Jadi kalau langka pupuk itu sebenarnya itu mitos Mbak. Jadi pupuk kita sebetulnya ada, yang sulit adalah mekanisme penyalurannya. Oke, jadi tidak ada tuh Pak kelangkaan pupuk? Sebetulnya tidak ada. Kalau kelangkaan pupuk itu terjadi apabila dalam suatu region atau suatu kecamatan tidak ada pupuk sama sekali, gitu kan. Tidak ada pupuk. Tapi memang pupuk ada, di gudang kami juga ada, di semua lini 3 ada, di stok distributor juga ada stok juga. Ya, di distributor ada, juga di kios pengecer pun ada stok minim. Jadi mekanisme itu yang menjadi permasalahan Pak? Iya, seperti itu. Penyalurannya itu ya? Dengan baik kartan itu. Oh begitu Pak. Iya. Betul. Dari dinas tadi Pak, berkaitan dengan permasalahan yang benar-benar utama itu dari kartu taninya. Oke, mekanisme untuk penyaluran yang memiliki kartu tani gitu ya Pak ya. Tadi Bapak ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Ketua Pak? Ini terima kasih Pak Dewan. Permasalahan di lapangan itu dari mulai dinas melakukan koordinasi dari mulai Oktober dari tahun kemarin juga ini sudah disiapkan dengan data itu. Sampai dengan penyuluhan di BPP, di kecamatan, di desa, Pak Bumi Woro-Woro, kelompok tani Woro-Woro. Nah, namanya petani kadang-kadang kan diabaikan. Kebetulan dengan adanya ini gelabagan itu. Sehingga di BPP juga petani banyak yang ke BPP untuk mencari itu data itu. Nah, kebetulan dengan keadaan yang ini tentunya
kita sebagai pelayan masyarakat juga memberikan arahan terus bertani. Tapi tiba-tiba Karutani itu Ya, hilang. lakunya rusak. tadi tahun 2018 sampai dengan 2002 yang lama itu kadang yang hilang, rusak apa. Nah, yang paling ininya yang 2023 ini belum tercetak. Belum tercetak. 20.000 menurut Bank Mandiri. Oke. Sehingga Waiting list itu ya Pak ya, menunggu. sehingga kalau menunggu itu bagaimana? Nah, itu tolong tubernya itu dibuka supaya aman. Itu tidak ada masalah. Oke, karena itu kewenangan dari pusat ya Nah, Pak di ya. pusat, tolong pusatnya juga harus tahu tentang situasi Pusat kondisi. itu di mana itu? Ya, Kementan dengan itu Ah. Kementannya, Kementan. Oke. Tidak kan ada upaya lain Pak dari dinas bekerjasama juga dengan dari Pak Resa ini Pak agar tidak membuat para petani tidak kelamaan menunggu gitu Pak. Ya, kalau kami sebagai penyelenggara di bawah, sebagai pelaku daripada peraturan, tentunya yang memutuskan pusat. Oke. Kami hanya Terbentuk dari aturan itu ya Pak. melaksanakan aturan di bawah. Kalau pusatnya belum ada buka tubernya, kami nggak bisa karena hubungannya dengan laporan gitu. Iya, Laporan untuk hubungan dengan pertanggungjawaban keuangan kan barangkali itu. Nah, itu. Jadi kami nunggu dari pusat. Menurut pusat insya Allah lagi di proses Diproses. gitu. Ya. Jadi harap menunggu dengan Iya. sabar. Pak Pandi, Nah, ada ini- langkah lain ya, Pak. Ini kan kebutuhan, ya harus ada pupuk. Berarti kita kan harus bisa mengambil pupuk kan. Iya. Nah, tapi mekanismenya itu harus seperti itu. Nah, ini barangkali kalau kartunya ini belum tercetak bahkan sampai berapa 20.000 Kabupaten Cirebon, ya ini kan permasalahan berarti. Betul. Sedangkan ini harus kita ambil pupuknya. Nah, ini harus ada solusi, Pak Haji, ya umpamanya pakai ya KTP pakai KK Nah, supaya bisa diambil pupuk itu, bisa digunakan. Oke. Ya, kalau kita menunggu 20 ya berarti nggak dapat pupuk loh. Iya, Nggak iya. dapat subsidi. Iya, Nah, kalau kita alasan swadaya- adanya pupuk subsidi ini kan pasti kan mengurangi biaya produksi ya Pak Iya, ya. seperti itu. Meningkatkan kualitas juga, Iya. lalu menjaga ketahanan pangan juga nih. Semuanya itu akan menjadi terhambat ya. Nah, itu kira-kira bisa nggak seperti itu tanpa kartu tani? Oke. Ya. Adapun pupuk ya Pak, tapi mungkin ini karena petani menunggu lama ya bantuan dari pemerintah, akhirnya membeli secara sendiri, mandiri Iya, gitu kan. itu mahal, Ada, itu. kemudian harganya mahal. Pak Resa bagaimana Pak? Jadi kalau penyaluran seperti ini Pak Pandi, Mbak Nova, seperti yang Pak Pandi sampaikan, bisa nggak tanpa kartu ya? Iya. Sebetulnya perlu kami sampaikan bahwa tugas dan fungsi kami adalah dari produsen, distributor, dan kios pengecer itu adalah untuk pengadaan stok. saja, Ya, harusnya. pengadaan stok yang kemudian disalurkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu alokasi di masing-masing daerah itu berapa. Iya. Nah, kemudian setelah perjalanannya ada beberapa kendala, bisa tidak menggunakan tanpa kartu gitu Pak Pandi ya. Selama ada yang membackup kami sebagai pelaku untuk pengadaan stok dan menyalurkan, itu kita masih bisa fleksibel, tapi Jaminan dengan bagaimana? tapi sampai dengan saat ini seperti yang Pak Darwadi ikut mendampingi kita bersama juga di waktu ada monitoring, kebetulan Pak Haji ada monitoring dengan Kementan di Kecamatan Ya. Jamblang waktu itu. Di situ melakukan monitoring ke kios Fajar Tani dengan rencananya di situ ya Pak. Nah, ternyata kami mengusulkan mohon arahan seperti apa ketika kami dihadapkan dengan kesulitan seperti itu. Apakah kita bisa salur dengan sementara mencatat dengan catatan kecil ke Kementan ini Mbak Nova ya. Nah, zaman Kementan ya sebaiknya jangan dulu kita menunggu karena ketika nanti kita dibenturkan dengan adanya audit BPK Timbul permasalahan baru. timbul permasalahan baru dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dilema juga ya Pak Resa ya. Dan kebetulan rencana di bulan depan itu Februari Mbak Nova, Jawa Barat itu akan kedatangan AKN 4 BPKRI. Sehingga kami dari produsen, distributor dan kios akan merasa ketakutan. Kalau kita dipaksa salur tanpa adanya administrasi yang sesuai ya kita dianggap penyaluran yang ilegal seperti itu. Tapi para petani menunggu nih. Nah, ini permasalahannya. Iya. Menunggu dengan Kalau segera kita gitu ya Pak. beli mandiri itu ya Mahal. kecemburuan yang dapat, Iya. sama-sama juga petani, sama juga masyarakat ya NKRI, tapi tidak dapat mengambil haknya. Betul. Iya. Nah, ini harus ada solusi, harus ada solusi Pak. Iya, maka kami kemarin itu, musim kemarin itu membuat surat ke Iya. Kementan, ke provinsi,
ke Bank Mandiri Pusat bahwa dengan adanya Tituber ditutup atau di cancel itu mengakibatkan pelayanan dan petani nggak bisa tentunya. Provinsi juga itu menyurat Pak ke Kementan bahkan ke direktur pupuknya. Nah, tadi lagi diproses itu. Nah, jadi ada para petani yang menyalahkan mungkin kok ini dari Dinas Pertanian, ternyata mungkin ya Pak ya, karena terbentur aturan dari pusat. Iya, kami juga prihatin. Sangat. Enggak, itu apakah kurangan data ataukah kita telat menyampaikan? Iya, atau memang proses pembuatan kartu itu lama gitu? Enggak. Tadi itu kan sudah deal ke lokasinya udah kirim, udah sesuai dengan aturan. Terjadi juga di daerah lainnya Pak? Nah itu tidak hanya di kabupaten? Ya itu se-Jawa Barat itu. Bukan Cirebon saja, menurut provinsi. Itu se-Jawa Barat yang boleh se-Jawa Barat. Makanya dengan ada itu perlu di sana itu tolong untuk mengatasi itu Tituber salah satunya dibuka. Oke, nanti kita telepon nih langsung sana ya Pak biar cepat. Boleh. Saya mohon Komisi 2 harus ke sana. Iya, mohon ini harus langsung tuh Pak ya, dari permasalahannya. Ya, jadi kami sudah melayangkan surat dari provinsi juga sudah. Tinggal bagaimana Dewan untuk dilangkah ke sana supaya kita sama-sama bekerjasama yang baik begitu. Untuk ya petani itu kan membela petani. Benar-benar. Tapi ini harus ada solusi darurat. Solusi darurat. Iya. Maksudnya begini, kalau memang petani ini saatnya hari ini butuh, umurnya ini sudah saatnya butuh dipupuk, tapi masih nunggu kapan untuk jadinya kartu itu. Ya benar tadi Mas Reza. Ini kan harus ada solusi, harus ada secara administrasi yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau kami sih ya, ini yang punya barang. Oke, dari Pak Reza bagaimana Pak? Kami ada yang menjamin solusi daruratnya Pak Reza. Cuma di dalam ini dalam Kementan ya, ini semua gue beritahu Kementan pasal bab 4 pasal 4 bahwa pembelian pupuk subsidi itu dengan kartu tani selain apa tuh, ada selainnya tuh apa tuh? Fotokopi KTP. Iya, KTP yang terdaftar di lokasi itu jelas. Berarti bisa. Nah, kenapa di Kementan itu yang jadi masalah itu? Oke. Bagaimana Pak Reza? Solusi daruratnya itu Pak? Kalau menurut saya gini Mbak Nova. Oke. Silakan Pak. Kalau untuk urgen seperti ini ya memang usulan kami ya dari produsen itu sebaiknya untuk saat ini ketika ada masalah KTI nggak bisa, Tpuber nggak bisa, ya untuk sementara Tpuber dibuka lagi aja. Nah kita nanti ke depan tinggal kontrol salur di tingkat kios bahwa petani tersebut yang terdaftar di e-alokasi sudah diambil kuotanya sekian. Nah sehingga petani tersebut tidak terjadi penyaluran ganda. Yang dikhawatirkan petani tersebut sudah salur dengan menggunakan KTI, tapi Tpuber juga dia tebus lagi jadi gitu. Oke. Dari Pak Reza, ini Pak ada himbauan juga nggak kepada para petani di wilayah Cirebon ini Pak? Pengen disampaikan sesuai dengan tupoksi Bapak? Kalau untuk petani ya, saya harap ketika kartu tani sudah betul-betul terdistribusikan itu ya dijaga dengan baik lah, dijaga dengan baik dan jangan lupa PIN-nya karena memang ada banyak sekali kasus di lapangan itu petani lupa PIN, kemudian petani itu entah keberadaan kartu itu di mana gitu kan. Nah, ketika untuk mengurusan kembali kan butuh waktu yang tidak bisa. Saya koordinasi dengan PIC yang di lapangan dari Himbara Bank Mandiri itu kurang lebih membutuhkan beberapa hari lah untuk mencetak kartu baru dan belum tentu langsung bisa dipakai kan. Karena butuh proses, gitu Pak Reza ya. Oke, dari Dinas bagaimana? Bapak ingin menyampaikan apa kepada para petani kita? Kepada para petani kami juga ikut prihatin tentang itu karena kami berupaya dari awal. Itu tentunya kami nggak bisa memutuskan karena ada aturan. Tapi kalau memang udah dibuka kartu Titubernya, makanya kami kepada pemerintah pusat atau Kementan dengan Bank Mandiri Pusat ini tolong salah satunya kalau sudah dibuka Titubernya nggak ada masalah. Itu semua bisa teratasi. Mengharapkan begitu ya. Dan bagi petani yang hilang, yang rusak sudah sadar ke Polsek, terus ke Bank Mandiri sudah sadar sekarang. Mengurus itu ya, Pak. Karena apa? Karena merasa kebutuhan. Tapi yang tidak tercetak ini lah. Yang jadi masalah. Oke. Pak Ketua bagaimana Pak Ketua? Ya kami sih sudah sadar. Harapan gitu Pak? Harapan kami ini ya Dinas Pertanian harus kerja keras untuk memperjuangkan yang belum tercetaknya ini.
Dan juga TPU berdibuka juga nanti yang di apa namanya yang di toko-toko di warungnya ini di edisi juga harus kita informasikan. Karena kalau yang tidak punya kartu ya aturan seperti itu akan mengikuti ya. Maka diinformasikan juga seperti itu agar bisa komunikasinya nyambung. Betul, Ya, harus seperti lebih itu. bersinergi lagi gitu ya Pak, lebih erat lagi. Oke, semoga cepat ya Pak nanti ditanggapi. Iya, seperti itu harapannya ya. Oke. Terima kasih, tidak kurang-kurang. Baik Pak, semoga nanti direspon cepat oleh pemerintah pusat ya. Oke, terima kasih banyak Pak Pandi, kemudian juga Pak Haji Darwadi dan juga Pak Reza. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di legislatif dengan narasumber yang berbeda. Ada Pak Yudi Hambali dari Bank Mandiri, kemudian juga ada Pak Kuryadi dari Kontak Tani Nelayan Andalan, dan juga pasien dari Komisi 2 ada Pak Ridwan. Tetaplah bersama kami di RCTV. Kami kembali untuk Anda pemirsa RCTV di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon dengan tema yaitu kebutuhan pupuk di masa tanam. Masih bersama dengan Komisi 2 untuk malam hari ini pemirsa hadir juga ada Wakil Ketua Komisi 2 ada Pak Ridwan. Kabarnya sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, kayaknya pusing nih Bang ngurusin pertanian atau gimana gara-gara pupuk yang sekarang jadi permasalahan nih petani susah mendapatkannya? Kita cukup prihatin aja gitu. Cukup prihatin saja. Walaupun bukan petani tapi karena ini kan masalah Kabupaten Cirebon. Betul. Ya. Tugasnya juga dari Komisi 2 ya Pak, membidangi ini. Sangat urgent sekali karena kaitannya dengan pangan ini Mbak. Betul, berpengaruh ya Pak ya, Ya. ketahanan pangan kita. Oke, sudah ada juga di sini pemirsa sebelahnya Pak Ridwan di sini ada Pak Yudi Hambali ya, dari Bank Mandiri selaku Government Project Kanwil Bandung. Begitu ya Pak ya? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir ya Pak. Oke, di sebelahnya Pak Yudi ada Pak Kuryadi dari Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Cirebon. Terima kasih sudah hadir Pak. Ya, Semangat ya Pak. siap. Oke, baik, kita melanjutkan tadi perbincangan di sebelumnya pemirsa yang menjadi permasalahan itu dari permasalahan untuk pertanian kita. Tidak ada kelangkaan pupuk, stok aman. Yang menjadi permasalahan adalah pendistribusiannya atau dari kartu tani itu Pak yang banyak dikeluhkan. Dari Bank Mandiri ini selaku ini ya untuk teknis ya Pak penyalurannya. Bagaimana sih Pak Yudi menanggapi hal ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan bahwa untuk pendistribusian kartu tani itu berjalan lancar, Mbak. Cuman memang belum finish. Oke. Kemudian memang di dalam penebusan kartu tani ini memang semula 2 jalan, Mbak. Bisa dengan pakai kartu tani, bisa juga dengan T-Pubers. Bank Mandiri ditunjuk sebagai operator ya untuk menyediakan kartu tani, mesin edisi, serta memfasilitasi transaksinya. Iya. Ya memang secara sistem tidak bisa berdiri sendiri. Karena connect juga dengan Dinas Pertanian dan data dari Kementan. Ya, di dalam pelaksanaannya kebanyakan yang kita temukan itu yang pertama memang masalah data. Data. Ya, masalah data ini yang sedang diperbaiki saat ini, baik dari Kementan Pusat, terus dengan Distan Kabupaten Kota. Dan memang sedang berjalan. Semenjak 1 Januari 2023 kita mendapat informasi T-Pubers ditutup. Ya, kebetulan karena T-Pubers itu memang miliknya Kementan, Mbak. Jadi kita mohon maaf istilahnya tidak bisa di situ gitu, ya karena ranah kita nih kartu tani. Gitu. Ya. Yang terjadi saat ini memang contoh kartu yang 2018 itu baru bisa dipakai sekarang, karena selama ini pakainya KTP. Nah, bahkan kita temui itu ada kartu yang diterima 2018 taruh di atas lemari udah berdebu, Pak. Sudah kelamaan ya, Pak? Sudah kelamaan. Begitu dipakai ya terblokir gitu. Iya, bermasalah. Karena apa? Karena memang sudah lama tidak dipakai. Tetapi itu terus terang akan
menjadi edukasi, Mbak. Nah, jadi setelah kartu dibagikan, bertransaksilah, gitu, pakailah, gitu, Pak. Dan saat ini kita terima kasih sekali, baik dari kios KTNA yang telah membantu kita, ya. Saat ini siang malam nih, semua cabang-cabang Bank Mandiri juga sedang mengerjakan perbaikan. Oke, sedang mengebut ya, Pak? Ya, sudah ngebut, dan posisinya juga saat ini sudah signifikan jauhnya, cuman memang belum finish. Oke, sedang proses ya, dan berjalan ini. Ya, dan kita koordinasi dengan Dinas Pertanian dan kita laporkan, Pak hari ini dapat sekian, hari ini dapat sekian, hari ini selalu mengupdate, Pak? Ya, update. Jadi sehingga, dari Bank Mandiri lebih ke untuk teknis penyaluran atau pembuatan kartu tani itu sendiri, betul, ya, Pak? Betul. Nah, seluruh data kita sampaikan, memang istilahnya sesuai dengan tupoksinya, Dinas Pertanian lah yang mengirimkan data, membuat kebijakan, ya, walaupun memang Dinas Pertanian Kabupaten secara aturan terbatas karena adanya permentan dan lain-lain. Tetapi memang wilayahnya itu wilayah Distan dan Kementan. Ya, nah, baik. Ke sana, wilayahnya ke sana. Oke, baik. Ya. Kita bergeser yang jelas, ke pada saat ini Bank Mandiri bekerja sama dengan kios, bekerja sama dengan seluruh pihak, ya. Intinya kita maksimal dan terus semangat. Terus semangat. Ini karena dinantikan oleh para petani kita, Pak, betul, khususnya Kabupaten Cirebon, ya. Kita harus positif gitu, dan memang kita harus kompak menghadapi ini. Harus kompak ya. Oke, kita ke Pak Kuryadi dari Kontak Tani Nelayan Andalan. Harus kompak ya, Pak, ya, memberikan informasi juga ya. Terus dari Kontak Tani Nelayan Andalan ini bagaimana sih, Pak? Ini menaungi para petani semua atau bagaimana, keluhan-keluhan ditampung oleh KTNA atau seperti apa, Pak, selama ini berdirinya KTNA? Betul sekali, Mbak. Selamat malam kepada pemirsa sekalian, dan salam buat petani di Kabupaten Cirebon. Ya. Jadi permasalahan sekarang ini betul, Mbak. Hampir di Jawa Barat juga sama. Tapi di kita ini kebetulan pada saatnya pemupukan, banyak sekali kendala-kendala seperti Bapak sekalian dan tadi dijawab. Kami banyak sekali menampung, Mbak, dari para petani di seluruh kabupaten, termasuk dari kios yang minta katakanlah perlindungan, karena petani itu ada yang berontak, ada yang ngamuk gitu kan. Tapi mayoritas apa sih, Pak, yang mereka keluhkan, Pak, yang disampaikan ke KTNA? Ya, kenapa susah sekali pupuk itu diambil, gitu. Kenapa direpotkan saya gini-gini begitu. Jadi kami banyak sekali menahan, mungkin Pak Jidarwadi tahu, demo ke kecamatan, mau demo ke dinas, itu hampir petani, karena katakanlah mereka itu kan keterbatasan kepemikiran dan sebagainya, kan nggak mengerti begitu rumitnya yang terkait dengan pupuk subsidi itu. Jadi kami ya, langkah kami ya gerak cepat juga. Saya gedor Pak Dewan, harus buka mata, buka hati. Ini hajat hidup kita semua. Betul. Kita harus sayang ke petani gitu. Apapun harus sayang. Bayangkan gitu, kalau parahnya kalau misalkan tidak dipupuk, apa beritanya nanti gitu. Bahkan sekedar Pak Dewan, ayo kita rapatkan atau kita ambil tindakan. Satu-satunya dari semua permasalahan itu, satu, buka Tepuper. Itu. Sementara yang lain tutup aja dulu lah. Itu Tepuper. Saya setuju sekali, Pak Dewan bilang harus sowan ke Kementan. Kapan terjadi, Pak Ridwan? Rencananya gitu ya, Pak, ya? Harus itu. Adakah agenda yang harus cepat nih, Pak, dilakukan dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon? Mudah-mudahan di bulan ini kan biasanya ada agenda kunjungan luar daerah ya. Kalau memang nanti diploting ke Kementerian Pertanian, insya Allah, ya. Dan saya pikir ini memang kaitannya dengan regulasi ya. Kalau regulasi itu agak mentok juga, apalagi yang memegang Kementerian Pertanian. Tapi sebenarnya
ini harusnya ada antisipasi ya. Dengan adanya bertahap pembikinan kartu tani, kelompok tani, validasi dan lain sebagainya, ya sebenarnya untuk pola digital ini jangan terlalu kaku dulu gitu ya. Bertahap lah. Karena masalahnya bukan KTP. Kalau KTP itu kan masih bisa dengan identitas yang lain. Kalau kaitan kartu tani ini kaitannya adalah dengan kebutuhan. Iya. Ini kebutuhan real di lapangan. Mendesak ini apa ya? Mendesak. Jadi petani nggak bisa dinanti-nanti ya. Nah ini yang sesungguhnya ya kami berharap nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat lah. Kita setuju untuk digitalisasi lebih rapi ya, lebih teredukasi. Kemudian mungkin kontrol juga ya untuk kuota dan lain sebagainya, tetapi pemerintah juga harus memahami tentang suasana ya kemampuan petani ya. Betul sekali Pak Ridwan. Ada edukasi. Petani kan tidak mau tahu, yang penting kalau saya butuh ada gitu, terus juga lancar, nggak pakai lama-lama gitu. Nah sasarannya mungkin ke Bank Mandiri ini gitu ya Pak ya. Banyak yang mengeluhkan begitu Bapak. Bagaimana Pak Yudi nih Pak Yudi? Setiap hari Pak petani datang, gitu Pak. Alhamdulillah ya, respon dari petani mendatangi Bank Mandiri kantor cabang, mendatangi BPP, kemudian juga mendatangi kios untuk menyelesaikan problemnya itu sudah dilakukan dan memang progresnya itu istilahnya cukup signifikan. Cuman memang ya belum finish Mbak, itu saja. Kondisinya seperti itu, dan kondisi yang ada saat ini, apakah semua itu gagal kartu tani? Tidak. Tidak. Gagal tidak gitu ya Pak ya? Tapi yang berhasil banyak juga gitu banyak ya? gitu. Cuman memang prosesnya ini belum selesai, ya kan? Seperti itu. Dan untuk itulah kita laporkan ke Dinas Pertanian, update-nya seperti ini, ya kan. Dinas Pertanian kan juga menyerap aspirasi para petani, ya memang action harus dilakukan. Betul sekali Pak, action yang cepat itu yang diperlukan ya Pak ya. Oke, petani harus lebih sabar lagi nih Pak Kuryadi yang mewakili para petani juga ya Pak ya, menampung keluh kesahnya dari para petani kita. Ini dengan menunggu yang prosesnya karena terbentur regulasi ya Pak ya, dari pusat juga ini Pak. Dari para petani kita di Kabupaten Cirebon, jadi untuk membeli pupuk lebih ke mandiri sekarang Pak, dengan kondisi sekarang yang ada tapi mahal. Begitu Pak Kuryadi? Iya, jadi kalau kita membeli pupuk non subsidi itu sangat beda jauh, Mbak. Harganya lumayan ya Pak ya, itu sangat istilahnya memberatkan. Gitu. Jadi tidak lain seperti juga tadi Pak Dewan Pak Pandi juga mengatakan, tidak semua sih Pak, kartu tani bermasalah. Tapi tadi itu sebelahnya sudah pupuk, sebelahnya belum, karena terkena itu. Nah, tapi ini kan suatu masalah juga. Nah ini juga saya memberitakan juga nih ke Pak Dewan, sekali ada musibah di daerah utara ini, belum selesai masalah ini terkait pemupukan yang belum merata. Ada lagi musim banjir Mbak di daerah Sunanggala, Kapetakan, Panguragan, Gegesik. Itu wilayah itu 60% sudah pupuk Pak. Terendam banjir, kami sudah keliling 2 hari. Kemungkinan itu 60% tanaman gagal untuk itu. Nah ini gimana lagi untuk pupuk nanti? Kalau mereka mengadakan replanting, penanaman ulang. Ini masalah berani. Nah dampak banjir ya Pak? Saya katakan juga harus ke Pak Dewan, ini harus diselesaikan juga. Langsung dijawab oleh Pak Dewan ya? Harus ditanggapi dengan cepat nih Pak. Pak Kuwu sudah berkumpul terus untuk membantu petani. Karena yang pupuk mendapatkan susah, sekarang sudah dipupuk, kena banjir, mau tanam lagi kan harus pupuk lagi. Betul, itu jatahnya dari mana? Siap. Nanti kita tunggu ya bagaimana respon dari Pak Ridwan ya dari Komisi 2, tapi kita harus tahan dulu jawabannya pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
terima kasih pemirsa dan masih bergabung bersama kami. Permasalahan pupuk yang tadi sulit untuk didapat. Dengan kondisi di lapangan juga, kalaupun ada mahal harganya. Padahal tidak ada kelangkaan pupuk ya Pak ya. Di lapangan itu semuanya ada, tapi karena terbentur dengan regulasi tidak bisa disalurkan. Oke, ada lagi tadi disampaikan oleh Pak Kuryadi, sekarang ini karena musim hujan ya Pak ya? Lahan pertanian kita terkena dampak dari banjir. Nah, tadi disampaikan tuh Pak Ridwan, bagaimana tuh Pak nanti Pak untuk keluhan para petani juga, apakah masih bisa tuh Pak nanti dibantu ya untuk harus bisa dibantu. harus dibantu langsung harus dibantu. Gimana Pak Wakil Ketua Komisi 2? Iya, memang ini kan sebuah permasalahan ya, dan kaitannya dengan tantangan dari alam. Ketika bicara aturan, maka ya pembaginya sudah ada ketetapan ya. Paling ini kan keluarnya kebijakan. Makanya kami juga berharap nanti ke Dinas Pertanian pengajuan subsidi ini bukan hanya berbanding dari kartu tani atau peserta taninya ya, kelompok tani, atau berbanding dengan luas tanaman lahan padi. Tetapi ini harus diperhitungkan juga. Mohon nanti dikomunikasikan dengan pemerintah pusat bahwa Cirebon ini adalah wilayah yang rentan terhadap banjir. Dan setiap tahun itu jadi langganan. Nah, kita perkirakan berapa sih wilayah yang rentan terkena banjir? Ya, yang faktor alam. Nah, itu pun dari pelaporan harus ada kebijakan pusat untuk mengeluarkan bantuan subsidi. Tapi kalau dari kami mungkin pemerintah daerah yang punya kebijakan pusat agak sulit juga. Tapi insya Allah nanti kalau kami nanti ke Kementerian Pertanian akan kami sampaikan. Ya, artinya mau tidak mau ini kan berkaitan dengan ketahanan pangan. Dan saya yakin Kabupaten Cirebon ini sebagai lumbung juga. Luas areal pertanian kita ada 52.000. Betul ya Pak ya? Tadi Bapak sampaikan ada yang terkena dampak dari banjir berapa Pak? Laporan dari BPP kemarin itu hampir 3.200 hektar. Itu dampak banjir Pak. Petani berarti merugi. Mereka ya, harus replanting, penanaman ulang. Karena mengeluarkan kos lagi dong pasti, biaya yang besar lagi Pak. Itu kalau di rata-rata kan biaya 5.500.000 per hektar, itu hampir sekitar 38 M-an lah itu. Ini jadi permasalahan yang dialami nih ya oleh para petani kita. Sedangkan dari mengandalkan kartu tani yang menunggu lama itu. Nah, itu kan belum selesai juga. Ya, ada masalah sudah dapat, begitu ditaburkan lahan, banjiran kan. Nah, ada kan penanam ulang. Nah, itu jatahnya kan kemana lagi tuh? Itu seperti betul dikatakan Pak Rewan, kita harus nanti ke depan harus jelas pagunya bahwa kita harus mencadangkan mana-mana wilayah itu supaya dicadangkan untuk mendapatkan tetap pupuk subsidi. Memang sekarang tidak jelas Pak datanya Pak? Belum ada cadangan subsidi. Ini kan faktor alam ya. Sesungguhnya ya kami juga menghimbau kepada para petani ya, bukan hanya timing waktu penanaman. Ini harus ada juga dari campur tangan Dinas Pertanian berkoordinasi dengan pihak BMG. Kira-kira curah hujan yang dahsyat ini pada bulan apa? Saya pikir lebih baik menunda masa tanam daripada mendapat kerugian yang besar. Karena ini kayaknya berulang hampir tiap tahun ya. Betul, ini kan sudah rutinitas ya Pak ya yang dilakukan para petani juga nih. Nanti mudah-mudahan nanti Dinas Pertanian bisa melakukan sebuah pendampingan ya, terutama ini kaitannya dengan musibah banjir. Walaupun kami dari Komisi 2 ini ya dalam segmen yang berbeda, kita berkoordinasi dengan PUPR ya, dengan PWS ini menghadapi banjir ya. Jadi edukasi untuk para petani juga harus lebih detail lagi ya Pak, agar tidak merugi nantinya. Begitu dari Komisi 2. Bagaimana Pak ingin disampaikan para petani kita? Yang pertama memang ini kaitan dengan pupuk, karena pupuk kimia ini kan permasalahan yang rutin ya. Dan kayaknya hampir-hampir ya tidak terpecahkan gitu ya. Kebutuhannya banyak, harga non subsidinya tinggi,
Makanya ya kami berharap memang harus ada sebuah alternatif tentang pupuk organik, Mbak. Iya. Ya, ini perlu edukasi ya ke petani bahwa perlunya pupuk organik karena bahan-bahannya itu luar biasa ya. Ya sangat banyak sekali di istilahnya di daerah Cirebon ini. Apakah dari limbah, apakah dari kotoran ternak dan lain sebagainya. Bicaranya memang tinggal edukasi. Ini edukasi dan support dari pemerintah. Kalau perlu ada bantuan lah, ya ada upaya pendanaan dan lain sebagainya untuk mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Oke, jadi ada transformasi ke pupuk organik itu ya, Pak Ridwan. Dari Bank Mandiri, Pak tadi disampaikan Bapak kan ini sedang terus mengupdate data-data ya Pak ya. Ini ada deadline-nya nggak tidak sih Pak untuk update data tersebut agar para petani juga yang menunggu kabar lama itu jadi merasa lega? Oke. Kalau deadline-nya Mbak, secepatnya. Secepatnya. Kalau bisa malam ini kita kejar malam ini. Oke, siap Pak Yudi. Ya, ya tetap semangat dan kita juga perlu dukungan seluruh pihak. Oke, kalau kartu tani yang tadi tidak sinkron datanya atau yang hilang masih bisa diproses ya Pak ya? Masih, tinggal datang saja Pak? Masih. Tinggal lengkapi syaratnya, datang ke Bank Mandiri terdekat. Jadi ini Mbak, kaitan dengan kartu tani, memang harus ada kerja keras validasi dari tingkat bawah. Iya. Dari mulai kelompok dari petani, kelompok tani, BPP, termasuk memang yang mengomandani adalah Dinas Pertanian. Ini. Jangan sampai ketika sudah masuk ke operator ada salah juga. Masalah gitu. ini. Nanti kerjaan menambah lagi gitu ya Pak ya. Oke, Pak Kuryadi apa yang ingin disampaikan Bapak? Ya, saya sampaikan pada para bapak-bapak tani, alhamdulillah kami pada malam ini sudah bertemu kepada yang berkepentingan, terutama Bapak Dewan ya sudah istilahnya membantu kami, ada dari pupuk, dari Bank Mandiri. Hari ini Bapak dan sekalian, bahwa permasalahan Bapak itu sudah disampaikan ya Pak? Disampaikan, mudah-mudahan dapat dipecahkan segera mungkin dengan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun pada wilayah utara juga kami sudah sampaikan permasalahan banjir itu semuanya mudah-mudahan akan terjawab ya, dan secepatnya mungkin pemerintah juga pusat mendengar dengan adanya acara ini. Insya Allah tidak lama lagi bubur akan dibuka dan kita semua akan tenang. Betul. Petani juga akan senang. Gitu, terima kasih. Jadi lega para petani kita ya Pak ya. Ada kabar baik, semoga dengan adanya pertemuan ini, obrolan ini ya Pak, segera terus bisa memberikan apa ya informasi kepada petani-petani yang lainnya Pak, yang menunggu juga ya dari Bank Mandiri, terus juga dari Komisi 2 juga lengkap yang sudah hadir di sini. Semoga nanti bisa membantu juga para petani kita agar tetap bersemangat ya. Terima kasih banyak untuk narasumber kita malam hari ini. Kita sudah berbincang banyak pemirsa tentang kebutuhan pupuk di masa tanam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Tetap semangat untuk para petani kita, terus juga memberikan yang terbaik ya, agar hasil lahannya juga Pak ya, petani kita semakin meningkat. Saya Novi Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.